Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahur rahmanir rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min akhiril anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini tentunya kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas perkenan nikmatnya kita masih bisa diberikan kesempatan untuk thalabul ilmi, walaupun melalui media yang kita manfaatkan di era sekarang, di mana kita bisa melaksanakan thalabul ilmi tidak hanya secara langsung, tapi juga melalui online ataupun juga media lain sebagainya, yang tentunya ini menjadi sebuah momentum kesempatan bagi kita untuk bisa senantiasa mencari ilmu dan meningkatkan tentunya kualitas dan kuantitas daripada ibadah serta amal soleh kita sekalian. Pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan atau menyajikan tema merasakan nikmatnya iman. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 golongan orang yang bisa merasakan manisnya iman. Yang pertama, man kanallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada selain keduanya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang hanya karena Allah, tiada lain hanya karena Allah. Dan yang ketiga, wa ayyakraha an yauda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yukdhafa finnar. Tidak suka, seseorang yang tidak suka untuk kembali melakukan perbuatan kufur setelah Allah menyelamatkannya dari kekufuran itu, sebagaimana dia juga tidak suka dicampakkan ke dalam neraka. Ikhwata iman rahimakumullah. Yang pertama, orang yang akan bisa merasakan nikmatnya iman adalah orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dicintai daripada selain keduanya. Kita fahami bahwasannya manusia memang Allah ciptakan dengan kecenderungannya atau fitrahnya mencintai, menyukai banyak hal, dan itu memang anugerah dari Allah. Zayyana linas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddati wal khayl musawwamati wal an'am wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Di sana disebutkan ada banyak hal yang menjadi perhiasan kehidupan manusia karena Allah menciptakan rasa cinta. Cinta terhadap apa saja? Banyak. Yang di dalam surah Al Imran tadi dikatakan
Hubbus syahawat minan nisa. Kecintaan terhadap syahwat, laki-laki menyukai perempuan pun sebaliknya. Itu adalah fitrahnya. Kemudian mencintai wal banin, anak turunannya. Wal qanatiril muqantarah, juga kekayaan harta yang banyak. Wa khayl musawwamah, kuda pilihan, atau ada juga yang mentakwilkannya kepada kendaraan karena dilihat fungsinya sebagai alat transportasi. Wal an'am wal has, juga terhadap tumbuhan, binatang peliharaan dan tumbuhan. Yang tadi ada minal dhahab wal fiddah, harta kekayaan, emas dan perak dan sebagainya. Itu sesuatu yang manusiawi dan fitrah, manusia menyukai hal-hal tersebut. Tetapi kecintaan kepada Allah menjadi yang lebih daripada perkara-perkara tadi. Dan tentunya di sini kecintaan bukan berbicara sesuatu yang perlu dijelaskan ataupun didefinisikan. Karena kalau hanya sekedar ungkapan kata, untayan kata tentang cinta, mungkin kita bisa banyak menemukan pengertian-pengertian itu dalam berbagai kamus umpamanya, atau sekarang bisa menggunakan search engine, mesin pencari elektronik, Google umpamanya, ditulis cinta adalah, pasti banyaklah pengertian-pengertian, definisi, ta'rif tentang cinta. Di sini yang perlu digarisbawahi, di mana cinta ini bukan sekedar untuk dijelaskan, tetapi ia menuntut pembuktian. Jadi cinta itu bukan untuk dijelaskan, tapi untuk dibuktikan. Dan bukti dari kecintaan itu adalah pengorbanan. Jadi artinya siapapun yang merasa dirinya mempunyai rasa cinta, maka dia harusnya siap mengorbankan apapun. Siap mengorbankan apapun demi perkara yang ia cintai. Sehingga kita sering mendapati umpamanya ungkapan-ungkapan orang yang sedang dilanda atau bahkan istilahnya dimabuk cinta. Dia mengatakan hal-hal yang khayali, yang ungkapan-ungkapan yang tidak rasional. Karena itulah apresiasi dari orang yang sedang dilanda rasa cinta. Bahkan sesuatu yang menurut orang lain, logika, akal apalagi, yang seringkali akal ini terbatas kepada hal yang sifat materi, seringkali, bukan berarti mutlak ya. Itu dia tidak menganggap, atau dia menganggap bahwa hal itu tidak rasional. Lautan api kan ku seberangi umpamanya, kata orang yang sedang Anda jatuh cinta itu. Itu kan sesuatu yang tidak rasional. Ada lautan api kemudian diseberangi, kan pastinya meninggal. Belahlah dadaku, di sana kau kan temukan ada namamu di sini. Itu kan tidak mungkin, ya, tidak rasional. Nah, di sini bukan dilihat dari sudut pandang rasional atau tidak rasional, tapi itulah ungkapan seseorang yang sedang dilanda cinta. Ia akan melakukan sesuatu yang menurut nalar akal pun dianggap tidak atau mustahil, tapi ia seolah siap untuk melakukan. Karena apa? Tadi pengorbanan cinta. Jadi cinta kita kepada sesuatu saja menuntut pengorbanan. Hobi saja, hobi itu kan hanya sekedar kegemaran yang dilakukan di waktu luang saja. Tapi orang dengan hobinya, dia berani mengeluarkan biaya, bahkan waktu pun, berkorban waktu, berkorban materi dan lain sebagainya. Yang dari sudut pandang orang yang tidak suka, mungkin itu dianggap sesuatu yang ya berlebihan atau ngapain, ngari ripuh karep dan lain sebagainya. Tapi itulah orang yang sudah dilanda cinta, kegemaran, hobi menjadikan seseorang melakukan apa, sesuatu yang menurut orang lain untuk apa, tapi bagi dia ada sebuah, nah ini kenikmatan. Jadi nikmatnya iman itu akan dirasakan. Pengorbanan dan lain sebagainya, bahkan bila perlu dengan mengorbankan jiwa raga pun dia akan
rela, ikhlas, bahkan menjadi tadi ketenangan, kenikmatan batin. Yang ini tentu sulit dijelaskan hanya dengan sekedar penjelasan kata, tapi untuk dirasakan. Maka seperti tadi dalam surah Al-Hujurat, ya, dalam surah Al-Hujurat ayat ke-15, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu. Sesungguhnya mereka orang-orang beriman itu adalah yang meyakini Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu, dia tidak ada ragu-ragu. Maka dia akan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Dia akan mengerahkan segala potensi yang ada pada dirinya, baik itu dengan hartanya, bahkan dengan jiwa raganya di jalan Allah. Dan itu akan menjadi sebuah kenikmatan bagi dia. Sehingga ibadah yang bagi sebagian orang masih terasa berat, karena masih memperturutkan keinginan syahwatnya, nafsunya. Untuk sekedar sholat yang wajib 5 waktu saja masih berat umpamanya. Tapi bagi orang yang sudah mempunyai rasa cinta terhadap Allah dan Rasulnya, dia justru akan merasakan kenikmatan-kenikmatan. Jangankan ibadah ataupun perkara yang diwajibkan, yang sunnah pun dia lakukan. Dan itu berlaku bukan hanya ibadah mahdoh saja, tapi juga dalam bermuamalah, beramal soleh. Sedekah, ya, berinfak, itu kan kalau menurut rasio kita, mengeluarkan sebagian harta itu kan berkurang. Tapi dia dengan cintanya kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak merasa rugi. Nah, yang tentunya cinta ini juga tidak hadir sekonyong-konyong, tiba-tiba. Tapi melalui proses. Nah, dengan mengenalinya, ya, kita mengenali dan mengetahui. Jadi iman yang tidak ragu itu adalah iman yang didasari oleh ilmu. Iman kepada Allah dan Rasulnya, kita mendasarinya dengan ilmu. Maka pengorbanan tadi, infak, sedekah, Allah menjanjikan akan diberikan keleluasaan, balasan yang berlipat. Walaupun tentu bagi seorang pecinta itu sudah tidak berhitung istilahnya reward, ya, ganjaran yang didapat, karena tanpa itu pun pasti Allah tidak akan mengingkari janjinya. Itu sesuatu yang pasti benarnya, maha adil Allah memperlakukan atau memberikan apa yang seharusnya hamba terima, kebaikan, bahkan dengan rahmatnya Allah lebihkan itu. Nah, tapi paling tidak dengan ilmu tadi, menjadikan kecintaan yang didasari oleh ilmu, maka pengorbanan bagi dia itu bukan menjadi sesuatu yang berat untuk dilakukan, tapi justru akan dia rasakan sebagai sebuah kenikmatan. Maka beruntunglah kita yang saat ini sudah mulai bisa merasakan dari pancaran cinta itu, bagaimana pengorbanan kita dalam beribadah, dalam beramal soleh menjadi sebuah kenikmatan. Maka itu sebagai bukti benih-benih cinta kita kepada Allah dan Rasulnya sudah mulai tertanam dalam diri. Dan tentunya Allah tidak akan pernah salah memberikan balasan kepada siapapun, apalagi hambanya yang beribadah dan beramal soleh yang lillah karena Allah, karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, sehingga hal-hal yang malah menjauhkan kepada kebaikan itu dia hindari. Ikhwan fillah rahimakumullah, mudah-mudahan melalui kajian yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Persatuan Islam Cipedes ini, walaupun dengan waktu yang terbatas, setidaknya menebar benih-benih kecintaan dan menumbuhkan tentunya tadi semangat dan kenikmatan pada diri kita menjadi seorang muslim yang tenang jiwa batinnya, karena dia bisa menikmati proses baik itu ibadah ataupun amal soleh yang menjadikan dia menjadi pribadi muslim yang baik. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu atau bagian dari benih-benih yang disebar, sehingga kita bukan hanya di akhirat tentunya, di dunia pun memberikan kontribusi kebaikan kepada siapapun, menjadi muslim yang memberikan kemaslahatan, bahkan tentunya menjadi rahmatan lil alamin. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf
atas salah kehilafan ataupun juga salah kata dan kehilafan lainnya. Mudah-mudahan kita sekalian senantiasa ada dalam lindungan serta rahmatnya Allah, maghfirah Allah pun kita mendapatkannya sehingga kita menjadi pribadi muslim yang baik. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.